what's up guys? Welcome to the first episode of TikTok. Thursday itu Kamis, Tok itu ngobrol, TikTok. So, setiap hari Kamis kita akan ngobrol tentang kehidupan seseorang yang pastinya akan menjadi berkat, motivasi, dan inspirasi buat kita semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita dari Eco Generation, yaitu Ivana Grace. Selama pandemi ini dia banyak sekali mengalami mujizat dan penyertaan Tuhan. Penasaran apa aja? Yuk langsung kita sapa orangnya. Hai Grace, apa kabar? Hai Ci, baik dong. Gimana Cici? Puji Tuhan, baik juga kok. Oh ya, dengar-dengar kemarin kamu masuk rumah sakit ya? Kenapa bisa masuk rumah sakit? Iya, aku kena DBD tuh waktu itu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin aku juga ngiranya tuh kecapean doang. Ternyata pas dicek DBD. Jadi tuh sebenarnya aku tuh mulai berasa nggak enak badan tuh setelah aku nyampe ke puncak. Jadinya tuh sebelumnya aku emang sih kurang tidur, kurang istirahat juga, dan banyak kerjaan aku lah gitu. Nah, aku tidur, bangun subuh, nyetir ke puncak, nyampe puncak aku istirahat tidur bentar, pas bangun langsung merasa meriang dan wah pusing gitu kan. Akhirnya ya minum obat biasa sih, tapi nggak ngefek. Jadinya tuh sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari aku lewatin dengan panas yang turun naik. Akhirnya aku mutusin untuk yaudah deh Mi, kita cek darah aja, soalnya aku ngeri juga kenapa-napa. Aku chat Halodoc juga bilangnya tuh gejala DBD nih, kalau nggak tipes gitu kan, antara dua itu. Nah ya udah, singkat cerita aku pulang, nyampe ke Jakarta tuh pagi. Sekitar jam 5:30 pagi itu aku udah nyampe di rumah sakit, cek darah dan lain-lain. Ya udah, sambil nunggu cek darah aku keliling-keliling dong, lihat rumah, lihat pemandangan-pemandangan di Gading Serpong lah sana gitu. Aku pun turun ke Indomaret mau jajan gitu kan, biasa. Tiba-tiba ada yang nelfon, katanya aku harus segera ke rumah sakit karena hasilnya udah keluar. Nah, aku penasaran dong, kenapa nih Mbak, suster yang ngomongnya, Sus, kenapa, tolong dong jelasin dikit gitu. Aku tuh kenapa sih gitu. Terus dia bilang, iya kamu tuh DBD, harus dirawat inap. Lah, kaget dong, orang lagi jalan-jalan di Indomaret disuruh rawat inap, ya kali. Terus habis itu ya udah, aku tanya kenapa harus dirawat inap. Karena ya trombosit aku tuh normalnya orang itu 150 ribuan up, aku tuh udah 59 ribu kala itu. Jadi lumayan kaget juga, tapi kok nggak berasa apa-apa ya. Ya udah, akhirnya aku ke rumah sakit. Di rumah sakit banyak banget prosedurnya, harus cek toraks gitu, cek toraks itu seperti cek paru-paru ya, kesehatan paru, karena emang seperti yang kita ketahui tuh sekarang kan banyak banget kan lagi beredar ini COVID gitu kan. Ya udah, untuk menanggulanginya dan juga kita harus berjaga-jaga tuh cek paru-paru. Syaratnya cek gitu ya. Ya betul. Ya udah deh, cek paru, bagus hasilnya, langsung opnam. Nah pas opnam ini dokter juga bilang kamu tuh masuknya pas ya. Aku bingung sih, kenapa ngomongnya pas, orang kemarinan gue 4 hari gitu udah sakit kok, udah ini kok. Ya udahlah, aku hiraukan itu. Nah besoknya itu aku langsung ngedrop ke langsung turun banget deh, langsung 15 ribu. Nah itu aku baru nyadar, mungkin maksudnya pas itu pas besok mau masa kritis gitu, masa yang menentukan aku tuh bakal selamat atau tidaknya di situ. Karena di 20 ribu pun atau 30 ribu tergantung badan seseorang ya, itu tuh trombosit yang terlalu rendah itu bisa menyebabkan pendarahan di mana-mana, di gusi, di hidung dan lain-lainnya. Nah dari situ pun ya udah aku tapi kamu pendarahan nggak? Kamu ada pendarahan nggak? Kan trombosit kamu puji Tuhan aku tuh nggak kenapa-napa selama di DBD itu tuh, aku nggak kenapa-napa. Mungkin yang aku dapet Tuhan ingin mengajarkan aku sesuatu kali ya, karena emang aku nggak pendarahan, aku nggak mengalami yang hal-hal serius gitu loh. Cuman
emang sih di hari-hari terakhir selesai masa krisis, puji Tuhan aku survive gitu. Paru-parunya berair, Karena kebanyakan fungsi ini ya, hati kebanyakan infus juga ya. turun. Wah, itu aku kurang paham sih, cuman kata dokter emang DBD itu virusnya nyerang ke organ tubuh gitu. Nah, organ tubuhku yang diserang itu mungkin. Jadi kena lah di bagian situ. Nah, habis itu aku merasakan tuh dimana ya sakit nggak enak gitu kan. Jadi udah gitu sendiri juga kan di sana. Emang kamu di rumah sakit berapa lama dari pertama kali opnam masuk opnam sampai pulang? Oh, total semuanya sih 5 hari. 5 hari. Dan dengar-dengar kan kalau rumah sakit itu kan gimana ya, tempatnya kan nggak, kurang aman kan, lagi musim-musimnya COVID gitu kan. Nah, boleh nggak sih kayak ada keluarga atau teman visit kamu gitu selama 5 hari itu? Oh, tentunya jumlahnya dibatasi ya. Ya, yang visit sih ada sih teman terdekat, tapi itu cuma 1, 2, sampai 3 orang aja. Maksudnya totalnya bukan 3 amprokan gitu kan. Habis itu keluarga, selebihnya nggak boleh gitu, nggak boleh beramai-ramai dan nggak boleh sering-sering. Nah, kan ya aku sendiri gitu. Tapi di kesendirian aku itu, aku banyak belajar hal gitu. Wow. Banyak banget aku. Belajar apa aja nih, boleh di-sharing sama kita semua? Oh, boleh dong. Ya, sebelum aku sakit gitu, aku jadi kayak flashback gitu ya. Kemarin, padahal tuh kemarinnya itu aku tuh habis jalan-jalan sama adekku, tapi jalan-jalan nggak biasa gitu. Tumben-tumbenan adekku mau ajak aku jalan, seneng banget, kita gandengan, peluk-pelukan gitu kan, jalan-jalan komplek So gitu. sweet. Karena adekku udah mau ulang tahun, aku udah janjiin nanti tiup bareng Caca ya, tiup lilin bareng aku. Aku beliin hadiah Tamiya gitu kan. Sedih sih, di situ aku nangis gitu karena ya plan sesimpel itu aja, kalau emang Tuhan nggak kasih izin untuk aku laluin hari itu atau waktu-waktu tertentu, sesimpel itu ya emang nggak bakal bisa terjadi gitu loh. Nah ini ya, terus habis itu karena nggak bisa jenguk, nggak ada yang nungguin juga, aku tidur sendiri dan lain-lainnya sendiri, itu banyak orang yang perhatian sama aku yang aku nggak pernah menyangka sebelumnya gitu. Seperti kita kan pasti ber-IF gitu, ada IF, paling ada orang yang berpikir kalau IF itu cuman ketemu aja, sharing-sharing biasa gitu. Awalnya pun aku berpikir demikian, sharing-sharing biasa lah apalah. Ternyata pada aku sakit pun, waktu aku sakit, aku nggak ngomong-ngomong, gengs gue sakit loh gini-gini, jenguk dong atau apa, aku nggak. Itu tuh mereka tuh apa ya, tahu gitu ya, tahu gitu, inisiatif, kamu kenapa gitu. Aku bilang ya aku sakit gini-gini, dan mereka pun ngirimin makanan gitu buat aku juga bingung karena nggak boleh jenguk ya gitu. Jadi kirimin makanan. Iya gitu, kirimin makanan. Habis dapat makanan ya seneng sih, kayak apa ya, kayak ada temennya aja gitu, kayak ada yang perhatiin gitu kan di saat ya emang lagi nggak boleh bertemu dan lain-lain. Mereka pun ngumpul, tapi ngumpulnya tuh via online ya. Ngumpul via online, call aku, ngedoain aku, ngobrol. Nah di situ tuh berasa kalau keluarga rohani itu salah satu apa ya IF gitulah ya. IF itu salah satu tempat organisasi, bukan organisasi, salah ngomong, kayak kita tuh komunitas yang support kita tuh bener-bener apa ya, yang kayak keluarga ya. Kita itu lebih ke keluarga sih, bukan temen lagi, bukan temen gereja lah atau partner inilah, temen pelayanan lah, enggak, itu keluarga yang udah ditetapkan dan dikasih Tuhan buat kita gitu. Nggak cuma bukan cuma teman yang datang waktu lagi senang, tapi juga mereka ada di saat kamu lagi susah ataupun lagi sakit ya. Wow, luar biasa gitu. Mantap. Di lain sisi juga keluarga aku jarang datang, teman-teman nggak bisa jenguk, tapi Tuhan itu emang ajaib dan luar biasa banget menurut aku.
dia itu menempatkan aku di tempat yang terbaik dengan orang-orang yang terbaik yang nggak pernah aku pikir sebelumnya. Contohnya di hari keberapa aku agak lupa, itu ada suster datengin aku, dia nanya-nanya sama aku, kamu sendiri dan lain-lainnya gitu, kita ngobrol. Di situ dia pegang tanganku, dia bilang ayo yuk kita doa bareng. Di situ aku langsung wow gitu. Ini juga ngingetin aku sama pelayanan ya gitu. Aku mikir dia suster, emang sih pekerjaan, tapi pekerjaan dia itu memiliki resiko yang tinggi gitu loh. Dia punya keluarga, kalau dia jadi carrier, dia bisa nularin keluarganya. Tapi dia nggak kenal sama aku, dia ngerawat aku dan bisa bilang, ayo kita doa bareng gitu. Dia peduli sama aku. Wow. Biasa. Itu kayak istilahnya tuh Tuhan menempatkan aku tuh di tempat yang tepat gitu loh. Tepat pada waktunya, dengan orang-orangnya, dan Tuhan udah sediakan sebegitu detailnya gitu kan. Walaupun kamu lagi sakit, walaupun kamu lagi di situasi yang nggak enak, di situasi yang tidak mendukung, tapi Tuhan tetap taruh seseorang di sisi kamu untuk support kamu, untuk dukung kamu, malah dia mendoakan kamu, dan bahkan mungkin kamu nggak ngebayangin itu tuh adalah suster gitu kan. Iya, itu nggak kepikir banget sih gitu. Memang Tuhan kita Tuhan yang ajaib, dan waktu-waktunya adalah waktu yang tepat. Iya. Terus di sini juga aku juga mikir gitu loh. Oh, kayak gini aku baru tahu gitu makna, kayak kita kan sering kan ada praise and worship, kita nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah dimengerti. Nah, itu yang aku rasain di situ. Aku tuh nggak ngerti gitu, bener-bener apa ya, speechless, aku nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong banyak, tapi itu lirik yang emang terjadi di hidup aku di kala itu gitu. Itu yang Tuhan taruh, lirik kata-kata itu yang ada di hati kamu saat itu ya. Iya, betul banget. Wow sih. Terus Grace, selama kamu kan udah banyak nih waktu untuk sendiri, pelajaran kamu banyak hidup waktu ya. merenung, kira-kira ada nggak sih perubahan yang kamu alami setelah kamu sakit? Pelajaran hidup itu pastinya ada sih, dan yang ini yang menurut aku berasa banget ya di aku tuh tentang self improvement gitu. Bagi yang kenal aku tuh pasti kan tahu banget aku orangnya gimana, apa-apa maunya sendiri, kalau maunya aku tentang aku gitu. Misalnya kayak bukan gimana ya, misalnya kayak aku tuh berkeinginan keras, kemauan keras, pengen ini, pengen itu gitu. Ya ada sisi negatif dan positif sih tentunya kan. Nah di sini tuh aku jadi nyadar gitu, nggak selamanya aku ini bisa menjalani kehidupan atau keinginan yang aku mau gitu. Aku juga butuh orang lain gitu. Kita ini semua manusia sosial yang hidupnya tuh saling membutuhkan satu sama lain, dimana harus minta tolong kalau nggak bisa. Ya harus apa ya, kayak kita tuh manusia gitu loh, butuh pertolongan. Nggak selamanya diri kita sehat dan kuat gitu loh. Aku tuh nyadar gitu untuk hal-hal seperti ini. Ya makanya dari situ aku berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Jadi orang yang nggak gue person lagi gitu. Ya gitu sih Ci. Thank you Grace for di sharing, sangat memberkati banget. Aku belajar banyak. Aku belajar dari testimoni kamu yang sungguh luar biasa, belajar dari gimana kita mengucap syukur dalam segala hal, even at the lowest point, even keadaan kita nggak enak. Terus kamu banyak belajar hal juga tentang gimana cara merawat diri kamu nggak jadi gue person lagi. Ternyata kita adalah makhluk yang saling membutuhkan sesama, kita juga butuh ditolong dan kita perlu menolong. Jadi kita saling menolong ya gitu ya. Jadi ada saling gitu kan. Terus banyak juga belajar dari bersyukur, dari punyanya IF, punyanya keluarga yang saling mendukung. Itu penting banget, memang IF dan komunitas keluarga itu sangat penting, karena kita butuh namanya disupport, kita butuh namanya orang yang selalu backup kita kalau kita misalkan ada kesusahan, atau kita butuh teman sharing gitu kan, agar
bisa mengeluarkan isi hati atau unek-unek yang kita punya gitu kan. Dan thank you banget buat waktunya, thank you banget, sangat memberkati. Semoga teman-teman yang nonton ini juga diberkati, dan thank you guys for watching. Stay healthy, stay happy, and see you on next time. Bye, God bless.